Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikri Habibur Rahman, NIM T2019-7064. Kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan tentang peradaban Islam Indonesia pra kemerdekaan. Yang akan saya bahas di sini adalah tentang teori masuknya agama Islam di Indonesia. Masuknya agama Islam di Indonesia sedikit berbeda dengan masuknya agama Islam di negara lain, dikarenakan masuknya agama Islam di Indonesia itu dengan cara damai, dan yang membawanya adalah para pedagang dan mubalik. Sedangkan masuknya agama Islam di negara lain pada umumnya dengan cara penaklukan, seperti yang terjadi di negara Irak, negara Iran, Mesir, Afrika Utara, sampai Andalusia. Ada beberapa teori yang menjelaskan tentang kedatangan agama Islam di Indonesia berkenaan dengan waktu kedatangannya, negeri asalnya, dan yang membawanya. Seorang sarjana asal Belanda yang bernama Hartgrons berpendapat bahwa masuknya agama Islam di Indonesia itu berasal dari India, dan pada abad ke-18 adalah periode yang paling mungkin dari permulaan penyebaran agama Islam di Nusantara. Beberapa teori yang mencoba untuk menjelaskan kapan dan dari mana Islam masuk di Nusantara. Di antaranya, yang pertama adalah teori Gujarat. Teori ini merupakan teori tertua yang menjelaskan tentang masuknya Islam di Nusantara. Dinamakan teori Gujarat karena bertolak dari pandangan yang menganggap Islam masuk ke Nusantara berasal dari Gujarat pada abad ke-13 Masehi, dan pelakunya adalah Isnapel dari Universitas Leiden. Isnapel mengaitkan asal-muasal Islam di Nusantara dengan wilayah Gujarat dan Malabar. Menurut beliau, orang-orang Arab bermazhab Syafi'i berimigrasi dan menetap di wilayah India. Kemudian orang-orang Indialah yang membawa Islam ke Nusantara. Snook Hartgrons lebih menitik beratkan pandangannya ke Gujarat dengan alasan yang pertama, kurangnya fakta yang menjelaskan peranan bangsa Arab dalam penyebaran agama Islam di Nusantara. Yang kedua, hubungan dagang Indonesia-India telah lama terjalin. Dan yang ketiga, inskripsi tertua tentang Islam yang terdapat di Sumatera dengan Gujarat. Yang kedua adalah teori Mekah. Teori Mekah ini dicetuskan oleh Hamka. Hamka menolak pandangan yang mengatakan bahwa Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-13 dan berasal dari Gujarat. Kemudian dalam seminarnya, Hamka lebih menguatkan teorinya dengan mendasarkan pandangannya pada peranan bangsa Arab sebagai pembawa agama Islam di Indonesia. Kemudian diikuti oleh orang-orang Persia dan Gujarat. Gujarat dinyatakan sebagai pusat singgah semata dan Mekah sebagai pusat atau Mesir sebagai tempat pengambilan ajaran Islam. Hamka menolak pendapat yang mengatakan bahwa Islam baru masuk pada abad ke-13 karena kenyataannya pada abad itu telah berdiri suatu kekuatan politik Islam. Maka sudah tentu Islam masuk jauh sebelumnya, yakni pada abad ke-7 Masehi atau abad pertama Hijriah. Dan teori yang terakhir adalah teori Persia. Teori Persia dicetuskan oleh Hossein Dejjadiningrat yang berpendapat bahwa agama Islam masuk ke Nusantara dari Persia singgah ke Gujarat pada abad ke-13. Kemudian teori ini menitik beratkan tinjauannya terhadap kebudayaan di kalangan masyarakat Islam di Indonesia yang dirasa memiliki banyak persamaan dengan kebudayaan Persia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Nur Iskandar.
NIMT 2019-7069. Saya sebagai pemateri kedua menjelaskan tentang sejarah awal masuknya Islam di Indonesia. Sejarah awal masuknya Islam Indonesia. Jadi kedatangan Islam di berbagai daerah Indonesia itu tidaklah bersamaan. Demikian pula mengenai kerajaan-kerajaan dan daerah-daerah yang didatanginya pun mempunyai situasi politik dan sosial budaya yang berlainan. Maka dalam hal ini, untuk lebih mudahnya dalam memahami sejarah awal masuknya Indonesia, maka kita harus mengetahui sumber-sumber yang menjadi pendukung masuknya agama Islam di negara Indonesia. Di antaranya yang pertama yaitu dari berita Arab, yang kedua berita dari Eropa, kemudian yang ketiga berita dari India, kemudian yang keempat yaitu sumber dalam negeri. Nah, kemudian yang pertama berita dari Arab. Berita ini diketahui dari pedagang Arab yang melakukan aktivitas perdagangan dengan bangsa Indonesia, di mana pedagang Arab itu telah datang di Indonesia sejak masa kerajaan Sriwijaya, itu pada tahun 7 Masehi, yang pada saat itu menguasai jalur pelayaran perdagangan di wilayah Indonesia bagian barat termasuk Selat Malaka pada waktu itu. Jadi hubungan pedagang Arab dengan kerajaan Sriwijaya terbukti dengan adanya para pedagang Arab untuk kerajaan Sriwijaya dengan sebutan Sabak, Sabai, dan Srimusa. Jadi pada intinya berita dari Arab yang menjadi sumber pendukung dari masuknya agama Islam di sini yaitu berawal dari pedagang-pedagang Arab yang datang atau singgah di Indonesia melalui jalur pelayaran yang dikuasai oleh Sriwijaya pada masa itu, yaitu pada masa 7 Masehi. Kemudian yang kedua mengenai berita Eropa. Nah, berita ini datangnya dari Marco Polo pada tahun 1272 Masehi. Dia adalah orang pertama kali yang menginjakkan kakinya di Indonesia. Mengapa? Karena pada waktu itu Marco Polo mempunyai tugas dari Kaisar Cina untuk mengantarkan putrinya yang dipersembahkan kepada Kaisar Romawi. Nah, dari perjalanan inilah ia menemukan sebuah kerajaan di Indonesia yang merupakan kerajaan Islam, yaitu Kerajaan Samudra Pasai. Jadi berita dari Eropa ini mengenai masuknya agama Islam di Indonesia itu diketahui oleh Marco Polo melalui pelayarannya ketika ia mengantarkan putri dari Kaisar Cina untuk dipersembahkan kepada Kaisar Romawi. Kemudian yang ketiga melalui berita India. Nah, berita ini menyebutkan bahwa para pedagang India dari Gujarat mempunyai peranan penting dalam penyebaran agama dan kebudayaan Islam di Indonesia. Karena di samping mereka berdagang, mereka aktif juga mengajarkan agama dan kebudayaan kepada setiap masyarakat yang dijumpainya, terutama kepada masyarakat yang terletak di pesisir pantai. Teori ini lahir selepas tahun 1883 Masehi dibawa oleh Stuart Horrocks. Pendukung teori ini diantaranya adalah Dr. Gonda, Van Ronkel, Morrison, Kern, dan Van Nieuwenhuizen. Berita ini diketahui melalui catatan dari Mahuan, seorang penulis yang mengikuti perjalanan Laksana Cheng Ho. Ia menyatakan melalui tulisannya bahwa sejak kira-kira tahun 1400 telah ada saudagar-saudagar Islam yang bertempat tinggal di pantai utara Pulau Jawa. Jadi mengenai berita dari India ini, jadi para pedagang itu India dari Gujarat ketika singgah di Indonesia, mereka bukan hanya berdagang, melainkan mereka juga mengajarkan mengenai kebudayaan maupun mengajarkan agama di masyarakat utamanya yang terletak di pesisir pantai. Mengapa? Karena masyarakat yang di pesisir pantai yang awal mereka temui. Kemudian yang keempat yaitu sumber dalam negeri. Nah, terdapat sumber-sumber dari dalam negeri yang menerangkan berkembangnya Islam di Indonesia, yakni penemuan sebuah batu leran, gersik, batu bersurat untuk menggunakan huruf dan bahasa Arab. Jadi bukti-bukti dari dalam negeri itu sendiri ditemukan bukti bahwa agama Islam awal masuk di Indonesia itu juga melalui dari bukti-bukti penemuan-penemuan yang
bercorakkan Islam, seperti halnya tadi penemuan batu leran di Gresik yang dimana pada tulisan huruf-hurufnya menggunakan tulisan Arab. Jadi mungkin itu yang dapat kami sampaikan mengenai sejarah awal masuknya agama Islam di Indonesia. Mungkin kurang lebihnya akan dijelaskan nanti. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri ketiga mengenai mengenai agama dan kekuasaan politik masa kolonialisme. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Dipeningsih dengan NIM T2019 7057. Di sini saya sebagai pembantu ketiga akan menjelaskan mengenai agama dan kekuasaan politik Islam di Indonesia pada masa kolonialisme. Jadi pada masa kolonialisme, agama dan kekuasaan politik Islam di Indonesia mengalami pasang surut. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai kemunduran Islam di Indonesia. Kemunduran Islam atau de-Islami umat Islam di Indonesia terjadi pada saat penjajahan Belanda. Nah, pada saat itu dakwah dilarang keras oleh para penjajah, terutama di daerah penjajahannya yang merupakan daerah kesultanan. Lalu bagaimana dengan para aktivis Islam di Indonesia pada saat itu? Nah, mereka atau aktivis Islam pada saat itu membangun suatu rumah yang dinamakan dengan pondok pesantren sebagai tempat dakwah mereka. Bukan sampai di situ saja, para penjajah juga mengajarkan penduduk Indonesia pada saat itu mengenai agama Kristen dan juga sengaja mendatangkan orang Cina ke Pulau Jawa. Sedangkan dalam kekuasaan politik atau politis, Islam digusur oleh penjajah dan digantikan dengan imperialisme kolonialisme barat atau imperialisme barat. Kemudian mulai bangkitnya Islam terjadi pada saat kejatuhan Mesir. Saat itu Mesir merupakan pusat pengetahuan dan kajian Islam di seluruh dunia. Nah, di saat itu Mesir mengalami kejatuhan dan umat Islam di Indonesia mulai sadar jika mereka sudah tertinggal jauh, mulai dari politik, militer, ilmu pengetahuan, dan juga ilmu teknologi. Nah, di sini para umat Islam di Indonesia mulai bangkit kembali. Mereka mulai menyebarkan Islam dan juga membaharui Islam modern. Itu terjadi pada abad 20-an di sekitar Jawa Melayu. Nah, kemudian bukan sampai di situ. Mereka juga bersatu, timbulnya nasionalisme untuk membangkitkan Islam kembali. Mereka juga membangun suatu gerakan sebagai penyokong Islam di Indonesia. Namun kembali lagi, pada saat itu Islam walaupun sudah mulai bangkit, tapi pada saat pergantian penjajah dari Belanda ke Jepang, pada masa jajahan Jepang, Islam kembali mengalami kemunduran atau lebih pada saat itu malah lebih kritis daripada saat adanya penjajah Belanda. Kenapa? Karena pada saat itu Jepang memiliki triknya sendiri. Jika Belanda akan secara terang-terangan untuk menggusur Islam, maka berbeda dengan Jepang. Jepang lebih menggunakan cara pendekatan yang lebih halus untuk menggusur Islam di Indonesia. Pada saat itu penjajah Jepang menawarkan suatu posisi politik kepada umat Islam pada saat itu, tapi dengan syarat mereka harus meniadakan pondok pesantren. Disinilah kesalahan atau adanya kemunduran Islam yang sangat kritis, karena pada saat penjajahan Jepang
Islam tidak bisa melakukan dakwah sama sekali karena tempat satu-satunya untuk berdakwah pun juga sudah diambil. Dan kedudukan Islam walaupun memiliki kedudukan, tapi pendapat Islam, umat Islam selalu tidak diterima atau dianggap atau dianggap sebagai lalu. Jadi walaupun Islam memiliki kedudukan politik, tapi pendapatnya tidak pernah dihargai. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Jika ada salah kata dan penjelasan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.